yang belum merasa mendaftar harus segera ya secepatnya mendaftarkan diri ya. Ya, sahabat podcast yang belum terdaftar mohon untuk segera mendaftar ke PPLN. Ya, Ini di 2024 ini betul-betul sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya. Pastikan saudara terdaftar dalam pemilu 2024 dan gunakan hak suara saudara untuk mensukseskan pemilu 2024. Halo para sahabat, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya, Mila Tarigan. Kita telah kedatangan seorang tamu yaitu Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Manila, Bapak Dadang Syamsuddin. Halo Pak Dadang, apa kabar Pak? Baik Ibu Mila, Ya. terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Ini Pak Dadang bajunya sengaja milih yang warna-warni ya Pak, supaya tidak mengindikasikan arah ke satu partai tertentu ya. Betul Bu Mila, karena kita dituntut harus bersifat netral ya. Ya, netral ya Pak ya dalam pemilu ya. Baik Pak Dadang, ini juga sedang berkarir di KBRI Manila ya saat ini ya Pak ya? Iya betul Bu Mila, Sudah berapa lama Pak di KBRI Manila? sekitar 20 tahun lebih. Wow, kalau sekitar 20 tahun lebih berarti mungkin sudah banyak pemilu yang dilewati ya? Betul, Bu Mila. Kurang lebih sekitar 5 pemilu saya mengikuti di Filipina. Ya. Pak Dadang tahun ini menjadi Ketua PPLN Manila dan sebelumnya juga pernah punya pengalaman di dalam kepanitiaan ya, panitia PPLN ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi dari mulai tahun 5 kali pemilu ya, kebetulan saya masuk di dalam kepanitiaan PPLN. Ya. Pak Dadang, ini mungkin kita bisa manfaatkan sesi podcast kali ini untuk sharing informasi kepada para sahabat podcast ya. Sudah sampai di mana nih Pak tahap persiapan yang dilakukan PPLN menuju pemilu 2024 Pak? Iya, Bu Mila, untuk tahapan-tahapan yang telah kami laksanakan ya PPLN Manila, bahwa PPLN Manila pertama telah melakukan verifikasi data yang telah kami terima dari KPU berupa DP4LN, yaitu data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri. Kemudian data tersebut kita verifikasi lebih lanjut bahwa warga negara Indonesia masih berada di Filipina atau sudah meninggalkan wilayah Filipina. Dari data tersebut kita telah menetapkan dalam bentuk DPS, daftar pemilih sementara. Kemudian daftar pemilih sementara tersebut kita telah umumkan ke publik, ke masyarakat Indonesia di wilayah Filipina ini untuk diketahui dan untuk dicek apakah daftar atau nama-nama tersebut masih ada di DPS atau tidak. Setelah itu kita melakukan penyusunan DPS HPLN atau daftar pemilih sementara hasil luar negeri, di mana kita tetapkan pada tanggal 11 Mei 2023. Daftar pemilih daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri tersebut kita sampaikan ke publik selama 2 minggu dan kami menunggu sanggahan atau masukan dari masyarakat apakah dari DPS HPLN itu ada data-data yang tidak sesuai atau ada data yang sudah harus dipindahkan karena yang bersangkutan sudah tidak lagi di KBRI Manila. Jadi tahapan yang telah kami lakukan dari PPLN sampai saat ini sudah ke tahapan DPS HPLN atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya. Berarti daftar ini belum final ya Pak ya? Belum. Masih belum, ada proses selanjutnya untuk penentuan daftar pemilihan yang terakhir ya? Betul. Jadi setelah kita menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kemudian kita sampaikan ke publik selama 2 minggu dan kita mohon masukan dari publik atau dari masyarakat Indonesia yang berada di Filipina ini, kita masuk ke tahapan DPT, daftar pemilih tetap. DPT sesuai dengan keputusan KPU bahwa kita harus memutuskan atau menetapkan DPT tersebut pada tanggal 21 Juni 2023. Berarti sebelum tanggal 21 Juni itu kita yang belum merasa mendaftar harus segera ya secepatnya mendaftarkan diri ya. Iya, sahabat podcast yang belum terdaftar mohon untuk segera mendaftar ke PPLN. Ya, nanti linknya bisa kita
cantumkan Iya. di sini ya Pak. Nanti kita sampaikan linknya dari PPLN untuk masyarakat. Selama menjaring para pemilih ini Pak, PPLN sudah pernah melakukan sosialisasi sebelumnya ya? Iya, betul. Eh, bahwa untuk menjaring warga negara Indonesia di wilayah akreditasi Filipina, kami telah melakukan beberapa upaya-upaya untuk menjaring WNI berupa jemput bola Ya. atau dengan menggunakan medsos ya, media sosial. Yang telah kita lakukan berupa jemput bola, kita telah melaksanakan kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat. Sekaligus juga kita melakukan sosialisasi kepada warga negara Indonesia yang berada di luar kota Metro Manila. Di antaranya kita telah melakukan sosialisasi di Advance University di Silang Ini ya Pak ya, mungkin. kegiatannya ya? Ya betul Oh ini kegiatannya. ketika di Ya, KBRI ini kelihatan ya Pak ya? kegiatan di KBRI Manila. Kita telah melakukan sosialisasi dan kebetulan Bapak Duta Besar hadir pada waktu itu beserta Bapak Wakil Kepala Perwakilan. Kemudian ini juga kita lakukan sosialisasi di IBA Zambales ya, di mana seluruh masyarakat Indonesia yang berada di IBA Zambales ini adalah para pelajar pilot ya. Ya. Mungkin bisa dilihat lagi di sini. Nah, ini adalah masyarakat Indonesia yang berada di AYAS. Jadi masyarakat yang mengambil S2, S3 khusus kerohanian ya, kerohaniawan ya di AYAS. Berarti sengaja dipilih yang memang lokasinya itu merupakan kantong-kantong WNI. Betul, begitu ya, Pak Bu ya? Mila. Jadi kita melakukan upaya jemput bola kepada tempat-tempat yang kantong WNI-nya banyak ya. Nah, ini di Advent University ya. Di sini banyak sekali warga negara Indonesia yang mengambil sekolah S1. Oke, para Di sini. mahasiswa berarti ya. Iya, mahasiswa, mahasiswi, betul. Kalau lihat di fotonya jumlahnya cukup banyak ini Pak. Berarti antusiasme para WNI kita di Filipina itu cukup tinggi ya untuk mengikuti pemilu ini ya. Iya, begitu, Bu Mila. Jadi di mana masyarakat Indonesia yang berada di kantong-kantong WNI itu lebih banyak kepada warga negara Indonesia yang mengambil studi ya, Ya. mengambil studi begitu. Jadi adapun yang kantong-kantong yang sudah kita datangi yaitu di Christ the King, di mana tempat tersebut banyak sekali warga Indonesia yang mengambil sekolah kerohaniawan seperti suster atau biarawati dan Romo romo-romo ya di sana. Kalau dari jumlah WNI yang telah terdaftar saat ini ada berapa banyak Pak? Ya. Jumlah pemilih yang sudah ditetapkan di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 11 Mei 2023 sejumlah 1.935 orang. Oke. Ya. Banyak sekali ya. Dan nanti sistem pemungutan suaranya seperti apa Pak? Kalau jumlahnya sebegitu banyak kan, dan itu pastinya tersebar di beberapa wilayah yang ada di Filipina ya. Bagaimana sistem pemungutan suaranya nanti akan dilakukan? Ya. Sistem pemungutan suara yang akan kita laksanakan di PPLN Manila ini ada 3 metode, Bu Mila. Yang pertama adalah sistem pemilihan melalui TPS. Ya. Jadi si pemilih akan datang ke TPS untuk memilih langsung, di mana TPS yang telah kita siapkan adalah di KBRI Manila, ada TPS 1 dan TPS 2. Ya, ada 2 TPS di Betul, KBRI ya ya. berarti. Kemudian yang sistem kedua adalah KSK, kotak suara keliling. Jadi tempat pelaksanaan KSK tersebut pertama di Christ the King, yang kedua di Advance University di Silang. Jadi kami nanti akan datang ke tempat tersebut, ya, jemput bola, dan ada petugas khusus untuk pelaksanaan pemilu nanti di 2 tempat tersebut. Dan sistem yang ketiga adalah melalui pos. Jadi sistem ketiga ini diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang memang tempatnya sangat jauh dan kita tidak bisa tempuh ya melalui darat ya. Jadi WNI tersebut yang kita akan fokuskan ke pos seperti ada di Cebu, di Pulau Cebu, kemudian ada di Republik Palau, kemudian di Baguio, di Vigan, di Bicol. Jadi letaknya sangat jauh sekali. Dan kami sampaikan pula Bu Mila bahwa wilayah kerja daripada PPLN Manila ini sangat luas ya. Jadi kami wilayah kerja kami dari
negara Filipina Filipina, ya. termasuk Negara yang Filipina lain. itu termasuk dari Luzon dan Kepulauan Visayas, banyak sekali pulau-pulau kecil di Kepulauan Visayas tersebut. Juga merangkap dua negara, Ya. yaitu Republik Palau dan Republik Kepulauan Marshall. Namun di Republik Kepulauan Marshall tidak ada warga negara Indonesia, sehingga kita fokus kepada satu negara bagian, yaitu Republik Palau, gitu. Dan jumlah yang telah terdaftar sebanyak 1.935 tadi itu sudah termasuk WNI yang berada di dua wilayah rangkapan itu ya Pak, Palau dan Marshall Island. Betul, betul sudah semuanya, itu sudah mewakili dari kedua negara tersebut. Gitu. Ternyata ada juga ya WNI di kedua wilayah itu ya Pak ya? Ya. Eh, untuk WNI di Republik Kepulauan Marshall kebetulan tidak ada ya, Bu Mila, Oke. tidak ada. Jadi warga negara Indonesia yang ada di negara rangkapan hanya di Republik Palau saja. Hanya di Republik Ya. Palau. Jadi bagi para sahabat podcast yang belum bisa mengakses TPS yang ada di KBRI dan TPS lainnya atau belum bisa memanfaatkan kotak suara keliling, jangan khawatir ya Pak ya, karena disediakan fasilitas bisa menggunakan pos ya. Jadi Betul. mengirimkan surat suaranya lewat pos itu Betul. memungkinkan untuk Memungkinkan, dilakukan ya. memungkinkan. Nah, kami penasaran nih Pak Dadang ya, bagaimana dengan para sahabat podcast yang saat ini belum mendaftar atau belum terdaftar? Nih, kira-kira bagaimana caranya Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya, kepada sahabat podcast yang sampai sekarang belum terdaftar di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kami menghimbau atau menyarankan supaya segera mendaftarkan kepada PPLN Manila. Nanti kami akan share, sebetulnya sudah kami share di dalam sosmed ya, baik di Instagram atau Facebook dan sebagainya, dan secara langsung juga kita telah sampaikan ke beberapa masyarakat yang ada di wilayah Metro Manila begitu. Kemudian kami mengharapkan juga kepada sobat podcast untuk segera mendaftarkan sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, karena PPLN Manila akan menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni Ya. 2023. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk segera mendaftarkan atau mengajak teman-temannya untuk mendaftar kepada PPLN Manila. Pak Dadang, ini kan kalau tidak salah PPLN sudah terbentuk sejak Februari ya Pak? 2 Februari tahun ini ya? 2023. Sudah 4 bulan. Selama sekitar 4 sampai 5 bulan ini Pak, tantangan apa itu yang dihadapi selama persiapan pemilu ini? Iya, tantangan atau hambatan yang kami hadapi memang banyak ya Bu Mila ya, namun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, hanya sebagian besarnya saja lah ya. Jadi pertama bahwa tadi saya sampaikan wilayah kerja dari PPLN Manila itu tidak hanya Republik Filipina saja, tetapi ada dua negara rangkapan. Namun dari negara Filipina sendiri, kita ketahui bersama Bu Mila, kalau lihat dari peta di sini bahwa negara Filipina merupakan negara kepulauan. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 7.000 pulau di Filipina ini. Namun wilayah kerja dari PPLN Manila dari mulai Pulau Luzon dan Kepulauan Visayas. Sedangkan untuk Kepulauan Mindanao ke bawah itu sudah masuk wilayah kerja PPLN Davao City. Ya. Jadi bisa dilihat banyak sekali tempat-tempat yang harus PPLN kunjungi ya, begitu kalau melihat peta di sini. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah akreditasi Filipina, khususnya rangkapan PPLN Manila. Walaupun memang tempatnya sangat berjauhan, gitu. Itu yang pertama kendalanya. Yang kedua masih ada kekhawatiran dari warga negara Indonesia yang memang tidak mau untuk menyampaikan datanya. Oh begitu ya Pak ya? Jadi dia merasa worried bahwa datanya itu akan mengalami kebocoran begitu. Kami dari PPLN tidak bisa memaksa, namun tetap menghimbau kepada masyarakat tersebut untuk bisa menjalankan atau melaksanakan hak pilihnya di dalam pemilu 2024. Yang ketiga, ada beberapa instansi di Filipina yang mempekerjakan warga negara Indonesia, dan instansi tersebut mungkin tidak berkooperatif lah, tidak memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga negara Indonesia untuk
melakukan pendataan pemilu, begitu. Jadi itu kendala-kendala yang dihadapi pada kesempatan ini. Namun demikian, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana challenges tersebut kita hadapi dan bagaimana cara untuk mengupayakan bahwa pertama dari letak geografis kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia, ataupun dengan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap kebocoran data, kita yakinkan kepada mereka bahwa data tersebut tidak kita akan bocorkan, karena kita ketahui bersama undang-undang mengenai data ya, privasi Ya. data juga sudah ada, dan Jadi yang sudah dijamin ya sudah dijamin dengan oleh undang-undang undang-undang, ya. sudah dijamin oleh undang-undang, dan data yang kami akan sampaikan ke publik pun tidak data yang lengkap. Jadi hanya data umum saja, dan data tersebut tidak bisa diakses begitu lebih jauh ya. Ya, dan Jadi tidak perlu khawatir tidak ya perlu ini khawatir, tidak perlu para khawatir. Mungkin sahabat ya. bagi masyarakat Indonesia yang sudah bisa mengakses ke DPS ya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, bisa dilihat di sana datanya itu tidak lengkap, hanya NIK, nomor paspor, nama, dan tanggal lahir pun tidak disebutkan tanggal lahir yang lengkap, hanya usia saja begitu, dan tempat tinggalnya hanya tidak lengkap juga, misalnya Makati, Quezon City ya. Jadi betul-betul kami juga akan menerapkan ya yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut atas data privasi tiap warga negara Indonesia tersebut, jangan sampai kita bocor keluar gitu. Pak Dadang ini kan sudah berpengalaman beberapa kali ya menjadi panitia pemilihan luar negeri, Pak. Nah, saya penasaran kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya nih, apakah ada perbedaan dengan pemilu yang sistem pemilihan umum yang saat ini diterapkan, Pak? Iya. Eh, Berdasarkan pengalaman yang saya hadapi ya Bu ya, Mila ya. Memang betul di pemilu di 2024 ini betul-betul sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya. Di mana di tahun 2024 pemilu ini KPU menginginkan semua pelaksanaan atau perangkat dan data dilakukan secara elektronik, Oh, oke. dan data tersebut harus berdasarkan Sidalih. Sidalih ya. Sidalih ya. Sidalih itu program yang memuat semua data pemilih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan PPLN dihimbau oleh KPU semua data yang dikeluarkan harus berdasarkan Sidalih. Begitu. Jadi pemilu sekarang betul-betul sangat baik kalau saya lihat sih ya, karena lebih menghindari kegandaan, kemudian semuanya data yang ganda juga tereliminasi begitu. Ada baiknya. Namun bagi peserta pemilu atau PPLN lah ya, petugas pemilu yang memang belum begitu mengetahui atas program tersebut, memang ada kendala-kendala yang sangat signifikan begitu. Ya. Baik juga ya Pak ya dengan adanya sistem Sidali ini ya untuk menghindari terjadinya duplikasi data seperti itu ya Pak. Karena setiap orang hanya memperoleh satu hak suara kan. Betul, Mila. Malahan kita juga selalu diberikan BIMTEK ya, atau Zoom meeting dengan beberapa PPLN di seluruh negara untuk melakukan sinkronisasi data. Jadi data dari suatu perwakilan dengan data perwakilan lain, PPLN lain, mohon maaf, selalu dilakukan sinkronisasi. Hal ini untuk menghindari data ganda. Di samping itu, untuk mensinkronisasi ini tidak hanya dengan antar PPLN sedunia, tapi juga PPLN dunia ini dilakukan juga sinkronisasi data dengan petugas KPU di Indonesia. Itulah langkah-langkah KPU sekarang, bagaimana pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya menghindari data ganda baik itu di seluruh negara ataupun di Indonesia begitu. Baik Pak Dadang, kita akan menutup sesi podcast ini Pak. Namun sebelumnya mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para sahabat podcast. Silakan Pak Dadang. Iya. Kepada sahabat podcast, saya ingin menyampaikan ya, pastikan saudara terdaftar dalam pemilu 2024 dan gunakan hak suara saudara untuk mensukseskan
pemilu 2024. Sehingga pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan KPU yang bersifat jurdil, jujur, langsung, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, sekali lagi, mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang sudah hadir di podcast kita kali ini. Kami sangat yakin bahwa informasi yang telah disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi para sahabat podcast kalian ya. Dan jangan lupa para sahabat semuanya pastikan bahwa nama Anda sudah terdaftar. Dan jika belum terdaftar, jangan menunggu lebih lama, langsung saja bisa kontak dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri Manila. Ya, nanti kita akan cantumkan informasinya di sini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sesi podcast kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan juga boleh memanfaatkan kolom komentar di YouTube channel kita KBRI Manila TV. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa.